Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Randy Richard Soekardi. Saya adalah dosen di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Cibiru Universitas Pendidikan Indonesia. Saya adalah salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Kimia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan dari universitas yang sama, saya mendapatkan gelar Magister dan Doktor Pendidikan IPA. Untuk memenuhi persyaratan kualifikasi tersebut, saya akan menampilkan simulasi proses pengajaran pada mata kuliah Pembelajaran Biologi dan Bumi Antariksa di Sekolah Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian bidang studi dengan jumlah SKS sebesar 3, dan materi prasyarat yang harus dilalui oleh mahasiswa adalah konsep dasar IPA. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang sains, zone proximal development, kurikulum nasional, dan framework SDGs dalam pembelajaran biologi dan bumi antariksa di sekolah dasar. Mahasiswa mengembangkan content knowledge yang relevan serta mampu menerapkan pendekatan STEM SDGs, termasuk pendidikan kesiapsiagaan bencana sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara Ring of Fire. Dan pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi, instrumen, media, dan evaluasi pembelajaran biologi dan bumi antariksa di sekolah dasar. Adapun dimensi dari capaian pembelajaran lulusan mencakup beberapa ranah. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, ketiga, keterampilan umum, dan yang terakhir adalah keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan pada dimensi sikap adalah mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dan perannya sebagai warga dunia. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada dimensi pengetahuan adalah menguasai teori belajar dan pembelajaran sekolah dasar, mengetahui tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan tingkat sekolah dasar, menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian pembelajaran ilmu pengetahuan alam, dan menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris pendidikan di sekolah dasar. Action. Capaian pembelajaran lulusan dalam dimensi keterampilan umum adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu juga mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan alam teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni untuk menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Dan dimensi dari capaian pembelajaran lulusan yang terakhir adalah keterampilan khusus, di mana mahasiswa harus mampu memilih secara adekuat pendekatan, model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran di sekolah dasar. Sebagai salah satu mata kuliah dengan prinsip atau pendekatan student center, mata kuliah ini memiliki beberapa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang detail. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam dimensi sikap adalah mahasiswa harus mampu memahami peran biologi dan bumi antariksa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam dimensi pengetahuan, mahasiswa harus mampu menelaah hakikat sains dalam pembelajaran biologi dan bumi antariksa, mampu merencanakan strategi pembelajaran biologi dan bumi antariksa, mampu menyusun tujuan pembelajaran biologi dan bumi antariksa berorientasi kurikulum nasional dan Sustainable Development Goals, dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan konsep fundamental biologi dan bumi antariksa yang harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar.
CPMK pada dimensi keterampilan umum mengharuskan mahasiswa mampu untuk merancang alat peraga atau percobaan sederhana terkait solusi permasalahan yang melibatkan konsep biologi dan bumi antariksa dalam pembelajaran sekolah dasar, dan mampu merancang LKPD berbasis biologi dan bumi antariksa dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan nilai afektif siswa sekolah dasar berorientasi framework SDGs. Dan yang terakhir adalah dalam dimensi keterampilan khusus, mahasiswa harus mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa sekolah dasar berorientasi SDGs dalam membelajarkan konten biologi dan bumi antariksa di sekolah dasar. Sebagai mata kuliah yang terukur, mata kuliah ini memiliki beberapa kriteria penilaian yang dibagi dengan bobot masing-masing. Yang pertama adalah aktivitas mahasiswa, di mana proses ini menuntut keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapat sebesar 20%. Yang kedua dan ketiga adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 15%. Dan yang keempat, yang paling besar bobotnya sebesar 50% adalah berupa kuis, simulasi mengajar, dan produk berupa LKPD dan alat peraga. Sebagai mata kuliah yang terukur, mata kuliah ini memiliki beberapa kriteria penilaian yang dibagi dengan bobot masing-masing. Yang pertama adalah aktivitas mahasiswa, di mana proses ini menuntut keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapat sebesar 20%. Yang kedua dan ketiga adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 15%. Dan yang keempat, yang paling besar bobotnya sebesar 50% adalah berupa kuis, simulasi mengajar, dan produk berupa LKPD dan alat peraga. Pada kesempatan kuliah ini, saya akan melaksanakan proses pengajaran secara daring karena saat ini saya sedang menjalankan kegiatan guest lecture dan penelitian kolaboratif bersama dengan dosen dari School of Educational Studies, University Science Malaysia. Meskipun dilaksanakan secara daring, pengajaran ini tetap dirancang secara interaktif dan bermakna dengan mengoptimalkan berbagai macam aplikasi dalam Android. Salah satunya adalah Vivox. Pengajaran daring memberikan berbagai keunggulan seperti fleksibilitas waktu, tempat, akses terhadap berbagai sumber belajar digital, serta membuat peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang secara luas melalui pemanfaatan teknologi, jejaring akademik internasional. Melalui pendekatan ini diharapkan proses pengajaran tetap berlangsung secara optimal, inovatif, dan mampu memberikan wawasan global kepada mahasiswa. Dan selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena walaupun kita bertemu secara tatap maya atau online, tapi saya bisa merasakan semangat yang luar biasa. Dan semuanya hadir ya, nampaknya ya. Nanti ya, kita cek kehadirannya semuanya hadir, saya rasa. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman, kita akan melanjutkan perkuliahan pembelajaran biologi dan IPBA di sekolah dasar. Di mana fokus kita hari ini adalah, di pertemuan kali ini adalah bagaimana kita menyusun strategi pembelajaran untuk mengajarkan materi-materi biologi dan IPBA sekolah dasar, namun dilandasi dengan prinsip keberlanjutan atau sustainability. Dan saya rasa pembahasan mengenai sustainability ini sudah kita diskusikan ya di awal perkuliahan kita ya, dan teman-teman sudah sangat memahami hal tersebut. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan strategi yang bisa diterapkan di sekolah dasar dengan memperhatikan berbagai macam aspek, baik dari content knowledge ataupun pedagogic knowledge. Oke, saya izin share screen teman-teman. Oke. Sudah Bapak. Sudah nampak. Oke, good. Oke. Poin utamanya adalah bagaimana kita mengajarkan konsep biologi dan PBA kepada siswa sekolah dasar. Sebelum saya memulai penjelasan terus ini, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Silahkan, kalau yang bisa menjawab atau hendak menjawab, bisa raise hand terlebih dahulu dan sampaikan ya.
jawaban teman-teman terkait dengan nama. Yang pertama adalah em, kira-kira teman-teman berdasarkan pengalaman teman-teman saat ini dahulu belajar IPA itu dengan cara yang seperti apa ya? Oke. Silakan ada Jihan. Baik, Bapak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jihan Safitri dengan NIM 2303391. Izin menjawab ya Bapak bahwa dulu itu saya belajar IPA itu hanya menghafal konsep-konsep materi saja Bapak. Jadi tidak menyeluruh. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Jadi Jihan mengalami hanya menghafal konsep gitu ya. Jadi sudah kalau lupa udah game over semuanya begitu Jihan ya. Betul Oke. Bapak, seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah kan sekarang kita tuntutan pembelajaran itu kan siswa terus kreatif, kritis gitu ya. Dan apabila kita lihat apakah pembelajaran IPA khususnya saat ini mengajarkan kita untuk apa namanya untuk menjadi seorang peneliti nggak sih? Untuk menjadi seorang researcher nggak sih? Silakan ada yang mau jawab teman-teman. Oh, oke, silakan saudari Santi. Perkenalkan, nama saya Santi Setiawati, izin menjawab. Sebelumnya itu belum pernah ya Pak, biasanya ada di pelajaran prakarya. Nah, biasanya membuat sesuatu yang kayak dikreasikan gitu, seperti seni. Oke, jadi dalam konteks berarti pembelajaran selama ini tidak ke arah menemukan sesuatu yang baru ya. Yang diolah bukan inovasinya tapi intuisinya. Seperti itu ya Santi ya. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya luar biasa. Oke, saya akan beranjak dulu ke dalam slide ini. Nah, ini adalah kondisi kita saat ini teman-teman. Di mana saya mendapatkan kesimpulan ini atau bahan-bahan ini itu dari berbagai macam informasi yang saya baca bahwa pada dasarnya adalah guru, terutama di sekolah rendah atau sekolah dasar, itu selalu menjadikan sains sebagai suatu pengetahuan. Pengetahuan yang harus diingat, yang harus selalu dibawa-bawa sebagai apa? Sebagai bahan memori di dalam otak siswa. Tapi bayangkan apabila otak siswa kita, bahkan otak kita sendiri mempunyai kapasitas yang terbatas, itu ada masa di mana kita menjadi lupa gitu ya. Lupa terkait dengan konsep-konsep IPA gitu ya yang sangat esensial. Nah, sementara tadi saya menangkap setuju yang disampaikan oleh Meisha bahwa selama ini jarang gitu ya pembelajaran IPA ini yang ditempatkan sebagai cara berpikir atau menyelidiki atau bahkan menghubungkannya ke dalam konteks teknologi dan masyarakat. Salah satu contoh misalkan hari ini apa namanya? Hari ini Jihan mandi, Anda mandi hari ini saudari Jihan? Mandi Bapak, mandi Oke, pagi. menggunakan shampoo apa? Kebetulan saya menggunakan sampo Pantene Bapak. Oke, Pantene. Nah, kalau kita balikan gitu ya, kita sehari-hari mandi menggunakan shampoo, sabun. Pernah nggak dalam pembelajaran kita diarahkan bahwa itu adalah satu masalah? Kita merasa baik-baik saja kan? Betul, Jihan? Betul Bapak, Nah, merasa aman-aman saja. aman-aman saja. Padahal kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita sedang merusak alam. Bayangkan limbah dari kamar mandi kita akan mengalir ke sungai, terakumulasi chemical-chemical yang mungkin tidak friendly untuk biota-biota air, dan akan terakumulasi di laut. Bayangkan apabila itu terus berlangsung. Itu ada suatu masalah. Tetapi yang diajarkan di sekolah adalah, misalkan, pencemaran adalah suatu proses di mana ada polutan yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup gitu ya. Tidak pernah diajarkan bahwa bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi pencemaran tersebut gitu ya. Nah, tadi gitu ya ada pertanyaan sangat fundamental. Kenapa kalau kita tadi melihat gerhana misalkan gitu ya, kita membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Kalau dahulu kan gerhana saya ingat waktu saya masih kecil, wah katanya dimakan butuh hijau gitu ya. Oh, butuh hijau yang mana gitu kan ya. Tidak seperti itu konteksnya, tapi kita kritisi dari segi sains. Tadi kan masuk ke dalam ranah sains teknologi masyarakat gitu ya. Nah, ternyata ada radiasi-radiasi sinar ultraviolet ini sudah juga familiar gitu ya. Sinar ultraviolet ini di siswa dan kenapa tidak kita gunakan sebagai apa namanya? Sebagai bahan untuk belajar. Artinya mata kita memiliki pelindung. Oke, sepakat ya teman-teman ya? Nah, ini adalah salah satu aktivitas percobaan sederhana yang bisa kita laksanakan gitu ya. Laksanakan di rumah. Bahkan
pembelajaran online seperti ini pun tidak usah ke laboratorium, teman-teman bisa melakukannya di rumah gitu ya, bersifat tekstual. Nah, apa sih yang akan kita pelajari ini teman-teman gitu ya? Kok kenapa ada kacamata berwarna-warni gitu ya? Kemudian ada lampu flash dari HP dan ada aplikasi Vivox. Nah, oke, teman-teman kemarin kan sudah pernah pakai Vivox ya sebelumnya ya. Kita akan kontekskan terlebih dahulu gitu ya permasalahan bahwa gitu ya apa namanya Vivox ini adalah alat ukur gitu ya yang bersifat digital. Jadi Vivox ini adalah singkatan dari Physical Phone Experiment. Jadi siswa kita, walaupun siswa sekolah dasar itu pasti punya gadget seperti ini ya teman-teman gitu ya. Gadget ini kita bisa gunakan untuk belajar gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini gitu ya ada berbagai macam pilihan. Mari kita optimumkan gitu ya gadget ini teman-teman, aplikasi Vivox. Teman-teman bisa klik di sini ada yang namakan dengan apa namanya aplikasi atau apa namanya pilihan di sini ada untuk mengukur cahaya teman-teman. Coba teman-teman dipersiapkan dulu ya. Vivox di sini ada light, ada pasti light. Get raw data from the light sensor. Nah, light sensor ini teman-teman ketika kita klik teman-teman maka akan muncul apa namanya tampilan seperti ini. Oke, terlihat teman-teman semuanya? Oke, boleh dibuka? Oke, ya. Nah, di sini teman-teman kita pilih ada yang graph, ada yang simple. Apa guna dari aplikasi ini, teman-teman? Aplikasi ini atau alat ukur ini untuk Vivox ini, Physical Phone Experiment ini, pada menu atau pada tampilan light, kita bisa menghitung jumlah cahaya yang masuk, gitu ya, ke mata kita. Ini adalah salah satu ukuran atau parameter seberapa kuat atau cahaya itu diteruskan gitu teman-teman ke dalam mata kita per satuan luas teman-teman. Nah, kenapa kita sekarang punya kacamata nih teman-teman? Nah, karena di beberapa di beberapa kesempatan tadi ya gitu ya orang banyak menjual kacamata gitu ya untuk ke pantai gitu ya untuk yang panas-panas. Apa sih gunanya gitu ya? Kita juga mata kan akan merasa silau teman-teman ya apabila apabila terkena cahaya terlalu banyak. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengukur, teman-teman. Mengukur apa? Kita akan mengukur banyaknya cahaya yang diteruskan, teman-teman. Dan nanti akan ada angkanya. Ini akan menjadi menarik untuk siswa. Kenapa? Karena siswa nanti akan cek gitu ya, akan mengecek akan mengecek dan mencoba kira-kira kacamata mana gitu ya yang nyaman digunakan untuk bisa menghalau cahaya matahari gitu teman-teman. Nah teman-teman teman-teman boleh coba di sini teman-teman boleh coba ya oke dengan kacamata masing-masing. Oke, diukur caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Oke, Vivox-nya dibuka, tadi sudah dibuka ya. Lalu kita Lalu kita tekan tombol yang paling atas, gitu ya teman-teman. Di sana ada menu graph dan simple. Kita yang simple saja teman-teman. Lalu klik tanda play di sebelah atas teman-teman. Nah maka akan terlihat, misalkan di ruangan saya, iluminasinya adalah 150. Terlihat teman-teman? Oh 82, sekarang 87 ya. Oke, ini lihat akan berubah-ubah teman-teman nilainya. Oke, lihat. Tergantung dari apa. Ini adalah layarnya adalah sebagai reseptornya yang menerima cahaya gitu teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman gitu, apabila misalkan kita taruh gitu ya teman-teman menguji kacamata, kita taruh gitu ya. Kacamatanya alat sensornya di bawah, kacamatanya di atas, lalu di atasnya kita taruh dengan lampu flash tadi. Maka kita akan mendapatkan teman-teman mendapatkan angka iluminasinya gitu ya teman-teman berapa ini posisi HP seperti ini saya teman-teman di atas ada lampu ternyata iluminasi adalah 315 lux. Nah jadi bisa dicoba ya teman-teman Pak
tidak ada apa namanya, tidak ada kacamatanya gitu ya. Yang berkacamata di sini saya lihat hanya siapa? Hanya Alia saja. Nah, kita boleh pakai kertas, boleh pakai plastik ya teman-teman ya. Seolah-olah plastik tersebut adalah bahan untuk kacamata kita. Oke, teman-teman, saya berikan waktu untuk mencoba, teman-teman. Nanti teman-teman boleh share ya. Oke, jadi proyeknya adalah teman-teman silahkan coba terlebih dahulu. Kira-kira warna apa gitu ya yang bisa apa namanya ya, yang cocok digunakan untuk kacamata bisa memberikan keteduhan. Oke, silahkan teman-teman dicoba terlebih dahulu ya. Oke, boleh Vivox-nya diperlihatkan ke kamera. Oke, sudah terinstall? Oke, enggak. Oke, good. Terima kasih Alia. Silahkan dicoba ya. Terima kasih Riva, Andin. Oke, terima kasih. Silahkan dicoba ya. Waktunya 15 menit ya. Oke. Nah, sekarang saya mau beberapa volunteer untuk nanti bisa sharing, bisa ditunjukkan dan bisa diceritakan kira-kira tadi yang dites itu kacamata warna apa. Oke? Dan bahannya apa gitu ya. Oke, boleh ya teman-temannya? Sudah siap untuk sharing? Siap, Bapak. Oke, saya buka kesempatan pertama siapa yang jadi volunteers. Ayo siapa cepat ya dapat. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oke. Oke, ada? Oke, Andini, silakan Andini. Hasilnya bagaimana Andini tadi? Baik, Bapak. Tadi kan saya menggunakan kacamata ini, Bapak, yang berwarna seperti warna coklat, Bapak. Oke, kelihatannya Ini. tapi bening. Oke, Nah, ya, ini tuh coklat, Bapak. Tadi illuminantnya yaitu 295.0, Bapak. Oke, 295 illuminance-nya ya. Tadi kira-kira silau nggak sih ya kalau segitu yang masuk ke mata gitu ya? Pasti sangat silau ya. Nah, Bapak, silau. Oke, kan itu tidak nyaman gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, walaupun saya tidak tahu nih nanti nih ini bahannya bagus atau tidak gitu ya. Oke, atau misalkan tadi dari kaca atau dari berbahan plastik kita tidak tahu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Terima kasih Andin. Oke, good. Ada lagi? Alia? Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Mufliha Ramadhani. Tadi saya mencoba memakai kacamata yang warnanya coklat dan illuminance-nya 19. Oh, kecil sekali. Gelap sekali ya Jihan kayaknya itu kacamatanya ya. Iya, gelap Bapak. Oh, oke. Oke. Terima kasih gitu ya. Nah, di dalam pembelajaran nanti di IPA, teman-teman, jangan pernah melakukan judgement terhadap jawaban siswa. Mesya, Anda salah. Oh, tidak, gitu ya. Andini, yang betul Anda kalau praktikum ya. Masa nilainya segitu? Nah, jadi kita tidak boleh menjudgment jawaban siswa. Kenapa? Karena ketika kita menjudge jawaban siswa, maka siswa akan mempunyai parameter tunggal bahwa jawaban yang betul adalah jawaban guru dan akan terbit suatu quotes, maha benar guru dengan segala firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kita akomodasi, kita tampung. Gitu ya. Jawaban siswa, oke. Apa namanya? Mungkin saja jawaban siswa yang tadi teman-teman beragam, misalkan Andini jawabnya kok besar sekali untuk yang coklat gitu ya. Ali asalnya Meisha kok kecil sekali. Itu mungkin kesalahannya bukan di konsep gitu, atau mungkin kesalahannya adalah di prosedur gitu. Jadi kita membangun budaya mereka untuk bisa apa? Untuk bisa adanya skill engineering gitu ya teman-teman. Mencoba-coba salah tidak apa-apa. Yang penting mereka mencoba. Nah, kembali lagi teman-teman, bagaimana cara mengakalinya? Yang bisa kita lakukan adalah satu. Oke, kita catat ya di depan. Andini tadi berapa nilainya? Kacamatanya warna apa? Ketebalannya kira-kira berapa ya? Bahannya apa? Oh, jangan-jangan bahannya ini Chengdem. Kacamata goceng adem misalkan. Kemudian, misalkan Ade, apa yang Ade ingat dari perkuliahan dengan Pak Reni minggu lalu? Oh, Pak Reni memakai baju motif tertentu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai yang tertinggal itu yang kalau dikatakan itu adalah yang ikonik kalimat-kalimatnya,
Bukan hal yang tidak kontekstual atau teknik ya, tapi hal yang fundamental. Oke, teman-teman? Nah, teman-teman, itu mungkin inti dari perkuliahan kita. Jadi teman-teman nanti akan ada tugas yang teman-teman bisa present minggu depan. Teman-teman harus mengidentifikasi kira-kira konten SDGs apa yang akan disematkan pada topik IPA for specific biologi dari PBA yang teman-teman pilih gitu ya. Kira-kira konten SDGs apa, bagaimana cara menyampaikannya, dan strategi khususnya seperti apa agar bisa nyampe. Nah, baik, sebelum kita usai, saya akan menyimpulkan beberapa kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama adalah, satu, sains bukanlah sesuatu yang harus dihafalkan. Apa? Harus sesuatu yang dilatihkan untuk mengukur, untuk memberikan kesempatan untuk berpikir dan berinvestigasi. Yang kedua, kita tidak boleh menjudge jawaban siswa betul atau salah. Biarkan mereka untuk menyampaikan jawaban-jawaban yang uniknya, gitu ya. Yang ketiga adalah ketika mengajar, berikan ruang kepada mereka untuk berbicara terlalu banyak, gitu ya. Tadi memberikan memberikan penguatan, memberikan pertanyaan, gitu, harus dengan prompting question, teman-teman. Dan yang keempat adalah belajar harus dengan hal yang menyenangkan. Salah satunya tadi dihubungkan dengan gerhana, gitu ya, dihubungkan dengan cahaya, gitu. Betul nggak sih? Tadi kan di awal, betul nggak sih bahwa ketika gerhana matahari yang begitu besar dimakan oleh buto hijau, wah, buto hijau nanti kepanasan, gitu ya, akan terbakar, gitu ya. Dan yang terakhir adalah selalu berikan kesan yang positif dengan selalu mengucapkan kata-kata baik dan positif kepada siswa dasar. Kamu hebat, terima kasih. Itu inti dari perkuliahan kita hari ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman punya project, nanti ada activity di luar, teman-teman buatlah praktikum yang menyenangkan, bukan hanya resep ya. Oh, satu lagi terlewat tadi ya. Yang kelima adalah praktikum bukan hanya resep, tapi serangkaian proses untuk berpikir. Oke? Nah, teman-teman, sebelum kita berakhir gitu ya, nanti kita akan evaluasi. Saya mau teman-teman mengisi Mentimeter terlebih dahulu, teman-teman. Oke, saya akan share Mentimeternya. Silakan teman-teman jawab. Kira-kira teman-teman, inspirasi apa sih yang teman-teman dapatkan dari perkuliahan kita untuk hari ini dalam mengajarkan konteks IPA untuk spesifik biologi dan IPBA tadi ya, terhadap keberlangsungan ke depannya gitu. Teman-teman dapat insight apa dari perkuliahan saya kali ini? Silakan teman-teman. Oke. Di sini ada beberapa keyword. Menyenangkan, bisa mengajak anak-anak mau kacamata anti radiasi sederhana. Ada lagi? Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sudah sudah memberikan feedback. Mungkin secara personal saya akan mengambil 2 atau 3 orang di sini yang menyampaikan secara personal kira-kira insight apa gitu ya yang diperoleh dari perkuliahan kita hari ini. Oke, silakan boleh boleh raise hand. Baik, di perkuliahan hari ini Bapak saya terinspirasi banyak hal Bapak, terutama dalam mengajarkan nantinya gitu ya mengenai materi cahaya ini melalui percobaan yang sederhana Bapak untuk anak SD. Jadi tidak hanya melulu guru yang menjadi fasilitator Bapak, tetapi anak-anak juga dilibatkan secara aktif juga. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Jihan. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum kita berakhir, teman-teman, kita akan tes terlebih dahulu di quizzes. Persiapkan quizesnya baik-baik, teman-teman. Oke, untuk kodenya sudah saya simpan, teman-teman, di sana. Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, waktunya selesai, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu adalah akhir dari sesi kita hari ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa kita ketemu minggu depan ya. Nah, baik teman-teman, untuk kali ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.